Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Budian akan menjelaskan tentang penjelasan tambahan sudut-sudut berelasi. Nah, dasar untuk memahami sudut-sudut berelasi ini adalah hubungan labil dan stabil dari garis atau diagram Kartesius, dimana di sini sudah digambarkan diagram Kartesius dengan garis vertikal dan garis horizontal dengan patokan masing-masing, dimana garis vertikal itu patokannya 90 derajat dan 270 derajat, sedangkan garis horizontal ini patokannya 0 derajat atau 360 derajat dan 180 derajat. Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kuadran 1 hingga 4 bisa dibaca di modul ya. Selanjutnya, garis vertikal ini yang memiliki patokan 90 derajat dan 270 derajat disebut garis labil, dan garis horizontal disebut garis stabil. Kenapa garis labil? Alasannya ini, karena peraturannya, dimana nanti kalau kita menggunakan aturan garis labil, yaitu sudut 90 derajat dan 270 derajat sebagai patokan, sudut yang awalnya sin akan berubah menjadi cos. Begitu juga sebaliknya, sudut yang awalnya tan akan berubah menjadi cot. Begitu juga sebaliknya, dan sudut yang awalnya kosekan menjadi sekan. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk aturan garis stabil, semua fungsinya tetap. Yang awalnya sin juga akan menjadi sin, yang cos juga akan menjadi cos, dan seterusnya. Nah, langkah pencarian nilai fungsinya, yang pertama adalah penentuan nilai berdasarkan kuadran. Ingat aturan kuadran 1 hingga kuadran 4, bisa dibaca di modul ya. Yang kedua, penentuan penggunaan garis stabil atau labil. Nah, penggunaan garis stabil atau labil ini bisa kalian pilih, Anda harus pakai yang mana gitu, nggak ada aturan. Kalian bisa milih sesuai kebutuhan. Dan langkah ketiga yaitu tinggal hitung dengan sudut-sudut istimewa. Misal contoh soal cos 150 derajat. Kita tahu 150 derajat itu di kuadran 2, karena 150 derajat itu berada di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Sekarang ingat aturan di kuadran 2, nilai cos adalah negatif. Sampai sini paham ya? Nah, untuk langkah pertama kita akan menggunakan garis labil dulu. Artinya kita pakai sudut garis labil yang dekat dengan 150 derajat. Nah, kita pakai yang 90 derajat karena 150 derajat ini pada area 90 derajat hingga 180 derajat. Dibandingkan dengan 270 derajat, 90 derajat lebih memungkinkan dipakai untuk menghitung cos 150 derajat. Sampai sini paham ya? Sehingga cos 150 derajat itu bisa dituliskan pada bentuk yang lain, yaitu cos 90 derajat ditambah 60 derajat. Cos di kuadran 2 negatif, karena kita pakai garis labil berarti cos berubah menjadi sin, dan 60 derajat itu dari bentuk lain, sehingga negatif sin 60 derajat itu setengah akar 3. Hasilnya adalah cos 150 derajat itu sama dengan min setengah akar 3. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan menggunakan garis stabil. Garis stabil itu garis horizontal. Carilah sudut patokan garis stabil yang dekat dengan sudut yang akan kita cari. Karena sudut yang akan kita cari 150 derajat, maka patokan yang kita ambil yaitu 180 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, cos 150 derajat ini bisa dituliskan menjadi cos 180 derajat dikurangi 30 derajat. Jangan lupa 150 derajat di kuadran 2 dia cos, artinya nilainya
negatif karena yang digunakan garis stabil cos tetap cos terus 30 derajat, sehingga negatif cos 30 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 3. Sama ya, caranya kurang lebih seperti itu. Next. Nah, contoh soal yang lain. Negatif sin 45 derajat dikali sin 15 derajat per cos 135 derajat kali cos 105 derajat. Kita gunakan garis labil karena inti dari penyederhanaan itu merubah ke dalam satu jenis bentuk. Nah, merubahnya di sini ke dalam derajat yang sama atau sudut yang sama, di mana cos 135 derajat ini bisa dituliskan menjadi cos 90 derajat plus 45 derajat. Cos 105 derajat ini bisa dituliskan sebagai cos 90 derajat ditambah 15 derajat dengan aturan garis labil, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Kita tinggal coret sehingga menghasilkan negatif 1. Mudah ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi WhatsApp seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.